Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan khusus membahas bagaimana strategi kita agar bisa lulus di ujian mandiri. Karena seperti kita ketahui bahwa ujian mandiri ini bisa dikatakan sebagai salah satu kesempatan terakhir untuk bisa kuliah di PTN setelah sebelumnya melalui proses SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Nah, di sini kita mau memastikan bahwa kamu adalah salah satu dari siswa yang berpeluang lulus di seleksi mandiri di PTN yang kamu ikuti. Di mana di video kali ini kita akan membahas bagaimana sistem penilaian ujian mandiri di masing-masing PTN, bagaimana jenis tes dan soalnya, dan juga nanti kita berikan soal dan contoh pembahasan soal ujian mandiri yang telah kita buat di beberapa PTN. Kita mulai dari pembahasan pertama, bagaimana cara kita supaya bisa sukses di ujian mandiri, dan apa saja yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan peluang lulus kita. Yang pertama adalah kita harus sering rajin untuk mengecek kuota dan perkiraan jumlah pesaing di masing-masing website universitas atau PTN, di mana kuota itu berarti jumlah kursi yang disediakan untuk tahun ini, dan perkiraan jumlah pesaing kita lihat dari jumlah pendaftar ataupun yang pemilih pilihan pertama di PTN tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan mengecek jenis seleksi. Jadi untuk ujian mandiri itu berbeda dengan UTBK SBMPTN, di mana kalau di UTBK SBMPTN itu formatnya semua soal sama ya di seluruh PTN yang terikut dalam LTMPT. Sementara kalau di ujian mandiri itu wewenang dari tiap PTN itu sendiri. Jadi kadangkala ujian mandiri satu PTN formatnya bisa berbeda dan kebanyakan tidak sama dengan PTN yang lain. Dan kita harus bisa tahu jenis tesnya masing-masing supaya kita bisa meningkatkan peluang kita untuk lulus ya. Kemudian yang berikutnya adalah cek tipe soal. Jadi tipe soalnya ini apakah formatnya itu nanti kita jelaskan lebih lanjut, apakah itu TPA, TKA, dan selanjutnya. Begitu juga dengan sistem scoring, karena di selama ini ya untuk penilaian seluruh ujian yang masuk PTN kita mengenal format ada dua, yaitu format yang menggunakan sistem minus dan juga format yang tidak menggunakan sistem minus. Ini tidak akan kita bahas selengkapnya di beberapa slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari model soal dan pembahasan soal-soal tahun sebelumnya. Yang menjadi kendala adalah bahwa soal-soal ujian mandiri, kecuali untuk yang SIMAK dan UTUL-UGM, biasanya itu lebih banyak tersedia di website. Untuk ujian mandiri di PTN lainnya biasanya lebih sulit didapatkan, karena biasanya formatnya itu soal-soal TPA itu dikumpulkan kembali setelah ujian, dan karena sejak tahun 2019-2020 kebanyakan PTN melaksanakan ujian mandiri berbasis komputer, naskah soal aslinya sudah tidak ada, jadi variasi soal yang diperoleh juga semakin berkurang karena tidak bisa dibawa pulang gitu. Kemudian langkah selanjutnya tidak lupa kita untuk berusaha semaksimal mungkin dan tetap berdoa ya semoga bisa lulus di tahun ini. Nah, seleksi jenis seleksi mandiri itu sendiri biasanya ada beberapa format. Yang pertama adalah seleksi mandiri yang menggunakan nilai raport ataupun pakai prestasi ya, baik itu melalui ijazah dan sebagainya. Kemudian yang menggunakan nilai UTBK, jadi tidak perlu testing untuk yang poin 1 dan poin 2. Artinya tidak perlu lagi mengikuti tes ujian lagi, hanya berdasarkan nilai raport, prestasi maupun nilai UTBK. Dan yang poin ketiga adalah poin yang akan kita utamakan di pembahasan video kali ini adalah seleksi mandiri yang menggunakan ujian, baik itu ujiannya kita bisa dibilang pakai apakah TPA maupun TKA. Kemudian ada juga PTN yang menggunakan kombinasi, di mana di format di websitenya tentang penerimaan mahasiswa baru ada yang menggunakan kombinasi nilai UTBK dan nilai ujian ataupun dan sebagainya. Nah, ini juga adalah salah satu faktor yang kita pertimbangkan bagaimana untuk memaksimalkan peluang lulus. Jadi apabila menggunakan nilai raport, tentunya ini mekanisme seleksinya sudah sama dengan yang di SNMPTN. Jadi kalau kamu termasuk siswa-siswa yang kemarin eligible untuk mengikuti seleksi SNMPTN, maka peluang kamu justru tentu lebih besar dibandingkan siswa yang waktu SNMPTN pun tidak eligible, karena dari sisi peluang saja bahwa kamu berada, kalau eligible ya berarti posisinya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian yang menggunakan nilai UTBK ini harus diperhatikan. Jadi kebanyakan siswa ketika mengikuti seleksi mandiri yang hanya menggunakan nilai UTBK, di pikirannya itu cuma bahwa oh saya tidak perlu ujian lagi. Yang harus diperhatikan bahwa seberapa tinggi nilai UTBK yang kamu peroleh. Dan karena nanti
nilai UTBK-nya bisa diperoleh setelah pengumuman SBMPTN UTBK ya, kita juga nggak tahu sampai saat ini posisi nilai kamu bagaimana. Apabila cukup tinggi, hanya kalah saing beberapa poin dari pesaing lain, maka kamu bisa mengikuti ujian seleksi mandiri yang menggunakan nilai UTBK. Tetapi apabila nanti pada saat pengumuman dan menerima sertifikat nilai UTBK, ternyata nilainya cukup jauh di bawah standar, maka tidak kita sarankan mengikuti ujian seleksi mandiri yang menggunakan nilai UTBK. Bagusnya adalah menggunakan yang nilai ujian tersendiri. Jangan lagi juga menggunakan nilai UTBK dan nilai ujian tertulis atau yang kombinasi, karena nilai UTBK-nya sudah kurang daya saingnya. Nah, itu ada beberapa pertimbangan yang harus kamu pilih ketika mau memilih seleksi mandiri dengan menggunakan tipe seleksi seperti apa. Yang kedua adalah beberapa istilah yang kita dengar dalam soal tes ujian mandiri. Jadi ada istilah ujian mandiri menggunakan tes TPS, TPA, TKA, TKDU, TKB, ataupun tes-tes yang lain. Kita mulai dari istilah yang pertama adalah TPS. Bagi kamu yang sudah mengikuti UTBK SBMPTN, tentunya sudah familiar dengan TPS, yaitu tes potensi skolastik, di mana umumnya tidak serta-merta bahwa formatnya sama dengan TPS yang dilaksanakan UTBK LTMPT, bahwa tes TPS itu sendiri biasanya meliputi penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan menulis, dan pengetahuan dan pemahaman umum. Bisa juga ditambahkan dengan subtes bahasa Inggris. Kemudian untuk format TPA atau tes potensi akademik, biasanya itu soalnya berupa verbal, numerik, penalaran, dan figural. Di mana soal-soal verbal itu biasanya berupa sinonim, antonim, ataupun analogi. Kemudian numerik biasanya berupa hitungan-hitungan dasar, biasanya soalnya berupa hitungan pecahan, kemudian untuk statistika, peluang, dan sebagainya. Kemudian untuk penalaran biasanya berupa pengurutan data dari ada suatu wacana, kita urutkan misalnya dari usia, dari A sampai F, siapa yang paling tua, siapa yang paling muda, dan sebagainya. Tipe yang kedua adalah bagaimana menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Untuk video-video tentang penalaran, numerik, dan verbal juga sudah sering kita bahas, nanti bisa dicek di deskripsi. Untuk tes figura mungkin nanti akan kita buat videonya untuk persiapan beberapa PTN, di mana ada beberapa request dari teman-teman yang sering muncul di kolom komentar ketika selesai kita upload suatu video, meminta dibahas soal-soal TPA yang memakai subtes figura. Kemudian yang format yang ketiga adalah format TKA, di mana ini disebut dengan tes kemampuan akademik. Jadi TKA ini sendiri dibagi dua bagian, yaitu yang Saintek dan Soshum, di mana TKA Saintek ini terdiri dari mata fisika, kimia, dan biologi, sementara untuk yang Soshum, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Kemudian ada istilah TKDU, di mana TKDU ini biasanya kita temukan di tes UTO UGM atau mungkin CBT UGM sekarang namanya, yaitu tes kemampuan dasar umum, di mana meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang perlu diperhatikan bahwa TKDU ini berlaku baik untuk kamu yang mengambil rumpun Saintek maupun Soshum. Jadi anak-anak Soshum yang mengambil rumpun Soshum juga harus menguasai bidang matematika, terutama matematika dasar. Biasanya matematika dasar itu berupa materi berupa eksponen, logaritma, fungsi, persamaan kuadrat, statistika, dan matriks. Kemudian untuk TKB, tes kemampuan belajar, ini bisa kita temukan di seleksi di U4, di mana sebenarnya tes kemampuan belajar ini hampir sama dengan tes potensi akademik, terutama yang harus dikuasai adalah di kemampuan numerik dan verbalnya. Kemudian di beberapa PTN, beberapa universitas juga ya, memiliki tes yang spesifik. Biasanya seperti kita temukan di seleksi Undip, pernah dituliskan bahwa seleksi mandirinya menuliskan esai mengenai wawasan kebangsaan. Ketika di tahun 2019, SIMA UI juga melakukan esai sebagai nilai tambah, kemudian ditiadakan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian khusus untuk UIN juga ada ujian agama Islamnya tersendiri. Jadi untuk yang seperti ini harus benar-benar dipersiapkan. Jangan mengikuti ujian mandiri tapi tidak tahu jenis tes maupun subtes apa saja yang diujikan, karena tanpa mengetahui medan perang istilahnya, kita tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Kita lanjutkan. Nah, dari sistem penilaian ini yang paling sering ditanyakan ketika setiap kali kita membahas suatu soal-soal ujian mandiri suatu PTN,
ditanyakan bagaimana sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaian itu sebenarnya terbagi dua secara umum. Ada yang menggunakan sistem minus dan ada juga yang menggunakan tanpa minus. Dimana untuk yang menggunakan sistem minus itu setiap soal yang benar diberikan nilai 4. Sementara kalau soal yang salah diberikan nilai minus 1 dan kosong diberikan nilai 0. Contohnya di SIMAUI dan setahu saya juga di PKA-nya untuk UGM dan beberapa PTN yang menganut format TKA. Ini bisa berbeda di pelaksanaannya setiap tahun, seperti yang di UTBK juga sama, dimana dulu pernah menggunakan sistem minus dan sekarang juga menggunakan sistem IRT. Jadi setiap tahun bisa mengalami format dan tentunya harus kita cek langsung ke website dari PTN itu sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak tahu sistem penilaiannya. Kemudian sistem yang menggunakan tanpa minus, di mana setiap soal yang benar diberikan nilai 1, salah dan kosong diberikan nilai 0. Biasanya ini adalah ujian-ujian mandiri yang berbasis TPA. Termasuk juga yang TPA dan TKDU yang ada di UGM ya. Jadi walaupun TKA-nya menggunakan format minus, tapi yang di TPA-nya tidak menggunakan sistem minus. Jadi itu juga salah satu faktor yang harus diperhatikan. Karena untuk soal yang menggunakan sistem minus, otomatis kita tidak berani gambling ya. Jangan menebak semua jawabannya kalau kita tidak tahu. Tetapi kalau menggunakan soal yang tanpa minus, pressure-nya berkurang, dimana kalau kita menjawab satu soal dan kita bisa mengeliminasi beberapa pilihan, artinya dari 5 pilihan misalnya, kita bisa memastikan bahwa ada 2 atau 3 pilihan yang tidak cocok, maka kita bisa memastikan bahwa antara B dan E ini jawabannya. Kita bisa memilih salah satu sebagai opsi. Tetapi kalau menggunakan sistem minus itu jangan dilakukan karena kalau sampai salah itu bisa menurunkan nilai kamu secara signifikan. Nah, untuk kamu sendiri apakah kamu sudah melakukan pengecekan sistem penilaian di mana ujian mandiri yang kamu lakukan? Kalau sudah nanti bisa spill di kolom komen di PTN kamu menggunakan sistem minus atau tidak ya. Sebagai informasi tambahan untuk kita juga. Kemudian dari tingkat kesulitan soal. Setelah kamu melakukan UTBK ya, kemudian di masa penantian antara pelaksanaan UTBK sampai pengumuman UTBK biasanya kita mulai mempersiapkan yang mana tahu kurang berrezeki di UTBK, maka kita tentunya mempersiapkan diri di ujian mandiri. Dan tingkat kesulitannya itu kita bisa urutkan. Menurut pribadi saya ya, ini belum tentu sama untuk tiap orang, tetapi menurut pribadi saya soal-soal SIMAUI itu memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan soal UTBK secara umum. Nah, soal SIMAUI ini memiliki ciri khas bahwa soalnya itu cukup ribet, sulit ya gitu ya, dan memerlukan proses berpikir yang lebih kompleks dibandingkan soal UTBK. Nah, untuk UGM sendiri soalnya levelnya hampir sama atau sedikit di bawah level soal UTBK menurut saya. Karena soal-soal di UGM dibandingkan dengan SIMAUI, soal di UGM untuk UGM itu polanya lebih berulang, lebih mudah ditebak model soalnya dibandingkan model soal di SIMAUI. Sementara untuk yang PTN-PTN lain, secara umum soalnya tidak terlalu sulit dan kurang variatif. Kurang variatif di sini artinya apa? Kebanyakan soal-soal ujian mandiri itu juga diambil dari soal-soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sini kita juga sering melihat bahwa untuk tiap tahunnya itu model soalnya tidak terlalu berubah secara signifikan. Jadi jika kamu menguasai soal-soal tahun sebelumnya, mudah-mudahan bisa mengikuti seleksi tahun ini dengan baik. Kemudian kita bandingkan lagi soal untuk model soal TPA. Yang menjadi masalah di soal TPA biasanya adalah di soal numerik dan figural. Karena kecenderungannya adalah kurang bisa berhitung secara cepat. Jadi misalkan soal TPA numeriknya itu berupa hitungan pecahan, desimal gitu kan. Tidak bisa berhitung cepat karena mungkin sudah terbiasa menggunakan aplikasi seperti kalkulator, Photomath, dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasar matematikanya kurang dikuasai, sepertinya menggunakan tanda kurung, mana duluan dikalikan, mana duluan dikerjakan. Kemudian apakah sifatnya bisa digunakan sifat distributif, komutatif, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan perhitungan. Kemudian untuk yang figural sendiri biasanya kurang dalam membayangkan ya, jadi kurang berimajinasi, tidak bisa membayangkan di luar kepala kalau ini ada jaring-jaring kubus, bagaimana polanya kalau jaring-jaringnya dibuka seperti itu. Nah, ini juga nanti mungkin mudah-mudahan kita tahun ini bisa sempat membuat pembahasan beberapa soal figural. Jadi mungkin ditunggu saja nanti kita upload secara berkala.
Kemudian untuk soal analogi dan penalaran, hanya memerlukan banyak latihan soal, karena untuk analogi itu sendiri namanya juga analogi, berpikir menghubungkan bagaimana dua pasangan kata sehingga bisa diambil kesamaan di antara mereka. Hanya perlu banyak latihan soal. Kemudian untuk soal penalaran sendiri, soal penarikan kesimpulan terutama, karena penarikan kesimpulan itu biasanya hanya menggunakan 3 metode, baik itu ponen, tolen, maupun silogisme. Jadi tidak terlalu banyak variasi, jadi perlu banyak latihan soal bagaimana menarik kesimpulan apabila modelnya itu ponen, tolen, atau silogisme. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti mungkin akan kita berikan link pembelajaran soal penalaran di deskripsi. Kalau untuk verbal biasanya itu berupa sinonim dan antonim. Kita hanya perlu banyak membaca dan menambah kosakata yang kita kuasai. Saran saya adalah ketika mengerjakan soal-soal sinonim utamanya, sering-seringlah mengecek langsung ke KBBI. Jangan hanya sekedar misalnya mengerjakan soal kemudian melihat pembahasan dari tryout misalnya. Lebih baik kalau kata yang dimunculkan di tryout tersebut langsung dicek kebenarannya, arti kata sebenarnya di KBBI. Akhir kata itu yang bisa kita sampaikan tentang beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian mandiri di tahun ini. Semoga bisa berhasil dan menjadi salah satu mahasiswa di PTN yang kamu inginkan. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua dan kita tunggu kabar baiknya di hari pengumuman jalur seleksi mandiri di PTN kamu. Semoga kamu salah satu siswa yang dinyatakan lulus dan berhasil menjadi mahasiswa di tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya.